Selamat datang di Universitas Internasional Batam. Universitas Internasional Batam atau UIB berdiri pada tahun 2000 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 160-D-O-2000. UIB merupakan perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Marga Tionghoa Indonesia sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan bagi masyarakat di Pulau Batam dan sekitarnya. UIB berlokasi di Jalan Gajah Mada, Baloi, Sailadi, Kota Batam. Untuk lebih mengenal kampus UIB, mari kita masuk. UIB menyediakan fasilitas dan pelayanan yang terbaik untuk setiap mahasiswanya. Kenyamanan dan kelengkapan fasilitas di dalam kampus UIB didukung oleh lingkungan kampus yang kondusif. Mahasiswa dapat mengakses fasilitas pendidikan dan penelitian yang terbaik, mendapatkan pengalaman dan pendekatan yang inovatif dalam pembelajaran dan penelitian. Mahasiswa akan mendapatkan kehidupan kampus yang dipenuhi oleh kegiatan budaya, sosial, dan olahraga. Kampus UIB memiliki dua gedung utama, yaitu Gedung A dan Gedung B. Pada masing-masing gedung terdapat berbagai pelayanan dan fasilitas. Mari kita mulai dari Gedung A. Fasilitas pelayanan pertama yang terletak di Gedung A adalah Hubungan Masyarakat atau Humas, atau disebut juga Public Relation. Ruang Humas merupakan ruangan yang terletak tepat di sebelah kanan ketika kita masuk ke Gedung A. Dalam operasionalnya, kerjasama dan peningkatan mahasiswa baru dilakukan oleh Biro Humas. Selain kerjasama, Biro Humas meliputi promosi, marketing, publikasi, dokumentasi, protokoler, dan administrasi. Biro Humas merupakan gerbang serta jembatan pihak luar dengan sivitas akademika UIB. Di Humas, mahasiswa bisa mendapatkan layanan sebagai berikut: pendaftaran mahasiswa program sarjana, pendaftaran ulang mahasiswa baru, informasi program studi, penitipan atau pemasangan brosur pada mading yang tersedia di kampus UIB, penyewaan ruangan di UIB, serta informasi lainnya yang bersifat kehumasan. Di dalam ruangan yang sama dengan Humas, terdapat UIB Center of Language and Culture atau disebut UCLC. UCLC merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengembangan pembelajaran dan layanan kebahasaan. Program pengembangan kebahasaan di UIB dibagi menjadi dua, yaitu Mandarin Center dan English Center. Selain itu, terdapat beberapa program lainnya, seperti pengajaran dan pengembangan sertifikasi pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA, penerjemahan dan pelatihan penerjemahan, dan kegiatan lintas budaya. Fasilitas layanan selanjutnya terletak tepat di sebelah ruangan Humas. International Relation Office atau IRO atau Kantor Urusan Internasional. IRO bertugas merancang berbagai program internasional yang diselenggarakan di UIB untuk mewujudkan kampus standar internasional, yaitu dengan mengirimkan mahasiswa ke luar negeri atau outbound students dan menerima mahasiswa asing atau inbound students. Berbagai program internasional yang ada di IRO diantaranya Joint Degree, Fast Track, Internship and Language Course, Language and Culture Camp, dan Credit Transfer.
Untuk mengenal layanan berikutnya, mari kita berjalan ke sisi sebelah kiri gedung A. Biro Administrasi Keuangan atau BAK atau Finance. BAK merupakan pusat pengelola dan penyedia data keuangan yang profesional dalam memberikan layanan kepada seluruh sivitas akademika Universitas Internasional Batam. Berbagai layanan keuangan dapat diakses mahasiswa di biro ini, mulai dari pembayaran biaya kuliah, pembayaran ujian susulan, pembayaran biaya pelatihan dan workshop prodi, pembayaran pelatihan sertifikasi, pembayaran untuk berkas-berkas akademik seperti legalisir ijazah, lembar pengesahan skripsi, dan pembuatan KTM baru. Selain itu, juga ada layanan pencairan deposit mahasiswa dan layanan pengajuan permohonan cicilan biaya kuliah. Pusat layanan berikutnya terletak tepat di sebelah BAK, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan atau BAAK. BAAK merupakan biro yang menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar atau KBM dan administrasi akademik bagi seluruh mahasiswa UIB. Layanan di BAAK mencakup layanan informasi akademik, pembuatan surat terkait kemahasiswaan, layanan portal akademik, dan layanan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan. Lanjut berjalan ke sisi yang berhadapan dengan lorong ini, terdapat suatu unit yang disebut dengan Pusat Pengembangan Akademik atau Academic Development Center atau disebut ADC. ADC merupakan pusat peningkatan kualitas akademik tenaga pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran serta penjaminan mutu proses pembelajaran. Setelah ADC, berjalan lurus melewati ruang Grand Center, terdapat Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian atau BAUK. BAUK bertugas mengoordinasikan pelaksanaan dan melaporkan kegiatan di bidang pengadaan dan pengembangan kepegawaian, kinerja dan kesejahteraan sumber daya manusia, administrasi kepegawaian, evaluasi kerja, disiplin, dan etika sumber daya manusia, serta koordinasi pelaksanaan dan melaporkan kegiatan di bidang sarana dan prasarana.
Layanan selanjutnya adalah Biro Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni atau BPKA. BPKA merupakan biro yang menangani pengembangan kompetensi non-akademik mahasiswa, penanganan seluruh dinamika problematika mahasiswa, kesejahteraan mahasiswa, bimbingan karir, dan pemberdayaan alumni. Layanan pada biro ini mencakup layanan kemahasiswaan, kegiatan non-akademik kemahasiswaan seperti kompetisi, pelatihan, seminar, dan workshop, kegiatan pengembangan bakat minat mahasiswa melalui organisasi mahasiswa, yaitu HMPS dan UKM, layanan beasiswa, layanan asuransi kecelakaan mahasiswa, layanan konseling, layanan pengembangan karir dan alumni, publikasi lowongan kerja, dan penyediaan pelatihan kerja bagi mahasiswa dan alumni. Pada ruangan BPKA ini, mahasiswa juga dapat mengakses fasilitas klinik dan konseling yang buka pada hari kerja, yaitu hari Senin sampai Jumat, pukul 9 pagi sampai 6 sore. Selanjutnya, mari berjalan ke lantai 2 Gedung A menuju IT Center. IT Center dapat diakses melalui tangga yang berada di samping security atau melalui tangga yang terletak di depan ruangan BPKA. Dari sisi ini, IT Center terletak di sebelah kiri. IT Center bertugas untuk melaksanakan, mengelola, dan mengembangkan sistem IT di kampus UIB. Masih di lantai yang sama pada lorong ini, terdapat ruangan dosen. Pada lantai 2, merupakan ruangan dosen untuk prodi eksak, dan lantai 3 untuk ruangan dosen prodi non-eksak. Itulah layanan-layanan yang ada di Gedung A. Selanjutnya, mari kita ke Gedung B. Perpustakaan UIB terletak pada gedung ini di lantai 6. Cara mudah untuk aksesnya dengan menggunakan lift yang ada di sisi kiri gedung B. Perpustakaan UIB menyediakan layanan kepustakaan kepada seluruh sivitas akademika UIB. Saat ini, perpustakaan UIB telah dilengkapi dengan e-library
dengan tujuan untuk menjadi sumber informasi pengetahuan dan ilmu pengetahuan dengan kemudahan dalam mengeksplorasi pengetahuan dengan teknologi informasi. Selain perpustakaan UIB pada lantai 6, di gedung B juga terdapat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Internasional Batam atau LPPM pada lantai 1. LPPM merupakan lembaga yang menyelenggarakan, mengelola, dan menentukan arah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencapai visi dan misi perguruan tinggi. LPPM berperan penting dalam pengembangan kemampuan dosen dalam bidang penelitian. Demikianlah seluruh layanan yang tersedia di Universitas Internasional Batam. Seluruh layanan ini dapat diakses secara online oleh mahasiswa melalui e-service OIB pada alamat e-service.uib.ac.id. Terima kasih dan sampai jumpa di UIB.